Terakhir, kompetensi yang dibutuhkan oleh alumni Prodi Sistem Informasi. Finally, teman-teman butuh kompetensi apa? Nah, ini penting buat mahasiswa, penting Anda harus menguasai ini menurut AS 2020 dan penting buat Prodi Sistem Informasi untuk bisa tahu, mestinya nanti bisa mengukur mahasiswanya sudah menguasainya. Jadi kompetensi itu bukan cuma pengetahuan, kompetensi bukan cuma skill, kompetensi bukan cuma karakter, tapi gabungan dari tiga itu ketika ketiganya itu mempengaruhi seseorang dalam menyelesaikan satu pekerjaan secara efektif. Itulah definisi kompetensi. Jadi kalau teman-teman bicara kompetensinya apa sih? Nah, ini ada definisi menarik yang dari ACMIS di AS 2020. Nah, ini dia kompetensi SI. Kompetensi SI ini berisi ini teman-teman. Ya, ini dari AS 2010 itu 7 mata kuliah pokok, awalnya mata kuliah pokok, sekarang menjadi bahasanya 10 area kompetensi ya, SI ya. 1 adalah Foundation of Information System. 2 adalah, nanti saya terangin ya, manajemen data. 3 infrastruktur IT. 4 manajemen proyek. 5 desain dan analisis sistem. 6 strategi dan manajemen sistem informasi. Menarik nih teman-teman. Enterprise Architecture, ya, Enterprise Architecture dikeluarkan dari 2020. Jadi Prodi SI, alumni Prodi SI sekarang tidak wajib punya skill Enterprise Architecture. Tapi menarik kalau teman-teman baca di AS di draft itu. Nah, AS apa namanya? Ini ada 6 domain. Jadi tadi yang 10 kompetensi required kompetensi area tadi itu dikelompokkan, ini 10 ya. Tadi kan 10 ya. Ini wajib 10 kompetensi yang dibutuhkan tadi dikelompokkan agar mudah gitu ya. Sama AS 2020 dikelompokkan menjadi 6 domain. Ya, ini domain foundation, domain data dan information, domain teknologi security, domain development ya, domain organizational, sama domain integration. Integration itu prakteknya. Nah, 10 tadi dikelompokkan nih. Lalu masih ditambah ada elective kompetensi area. Jadi ada kompetensi-kompetensi tambahan yang bersifat opsional. Dan ini diserahkan kepada tiap-tiap prodi SI untuk memilih tergantung dari peluang lowongan kerja atau bisnis yang ada di prodi itu, menjadi sasaran tembak prodi itu. Di antaranya apa? Data bisnis analitik, data information visualization, ini masuk dalam domain data information management. Ini juga nih, ini juga opsional, tapi menarik nih, yang opsionalnya menarik semua nih, kayaknya sih kalau kami ini jadi wajib juga nih, karena dibutuhin. Emerging technology ya, kayak jadi diajarin tentang teknologi-teknologi yang terbaru apa. Lalu di pengembangan diajari OOP, web mobile programming, user interface design. Lalu di organizational domain ini menarik nih, yang Pak Bayu sama Bu Mahendra. Ini masuknya bisnis proses manajemen, malah di AS 2020 dia masuk di elektif, ya, masuk di elektif ya. Padahal menurut saya sih ini penting banget ya. Tapi dia ini masih bisa dikritisi ya dengan dikirim mereka, mumpung belum dianu. Nah, lalu ada digital innovation, ini juga masuk elektif gitu. Jadi dia masukkan ini di elektif, ini dia masukkan di required yang wajib gitu ya. Nah, itu sekali lagi ini masih draft, tapi biasanya ini nanti kita lihat perkembangannya nggak gitu banyak berubah. Kalau kira-kira menurut teman-teman untuk konteks Indonesia nih kayak ini, sebaiknya nanti teman-teman searching AS 2020 feedback apa ya, nanti ada websitenya bisa dikirim. Nah, finally teman-teman, kompetensi tadi kan saya sudah katakan, ini ya ada 3. Maka tadi sudah dalam hal kompetensi sistem informasi, tadi teman-teman atau prodi harus membuat kurikulum agar alumni kita atau alumni prodi harus menguasai ini. Dasar-dasar sistem informasi, manajemen data informasi, infrastruktur teknologi informasi dan keamanan komputasi, analisis desain dan pemrograman, strategi manajemen SI, etika penggunaan dan dampak bagi masyarakat, manajemen proyek SI dan praktek pengalaman implementasi ya. Nah, ini monggo 6 ini akan bisa jadi mata kuliah, mungkin bisa jadi 12, mungkin bisa jadi 30, tapi yang penting tentang ini.
Nah, lalu kompetensi pilihannya tadi ada ini ya, ini sudah ada di sini. Saya masukkan seperti ini. Nah, ini adalah kompetensi yang harus dikuasai yang disebut dengan kompetensi terkait atau spesifik sistem informasi. Lalu yang kedua ya, ada namanya individual foundational kompetensi. Jadi kompetensi dasar individu ya yang dibutuhkan. Nah, ini khas individu. Nah, ini ada 4 teman-teman. Nah, ini 4 yang nanti mungkin dimasukkan di dalam capaian pembelajaran ya, yang harus ada. Dan itu memang di dalam AS 2020 ini erat banget kaitannya sama attitude, sama sikap, yakni critical thinking and problem solving. Ya, jadi dia tuh punya kemampuan untuk berpikir kritis, metodologis. Lalu lifelong learning and development. Ya, lifelong learning development ini mengantisipasi situasi di mana kondisi disrupsi, ada banyak perubahan. Nah, ini yang diharap kita ngelatih mahasiswa itu untuk, dan dosen sebenarnya, untuk terus belajar ya. Jadi dosen yang baik ada dosen yang terus mau belajar gitu nih. Jadi dia terus pengen belajar dan dia mengembangkan diri terus. Yang ketiga, termasuk dalam individual foundational competencies yang harus dimiliki semua alumni kita, lulusan kita adalah high tolerance for ambiguity. Itu apa itu? Itu soft skill ya, yang terkait sama bagaimana kita beradaptasi atau mengelola satu situasi yang kompleks di mana informasinya nggak komplit. Ini kan kita biasa banget ya ngerjain satu proyek, lalu kita sukanya cuman mengeluh gitu ya, biasa banget. Ini gimana proyek suruh kerjain, nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada ini gitu, belum jelas semuanya. Nah, kenyataannya semakin disruptive situation itu semakin incomplete information. Nah, maka kita ngelatih mahasiswa kita dan diri kita untuk siap punya mental dan siap mengelola situasi seperti itu. Yang keempat adalah written and oral communication. Jadi kita juga ngajarin mahasiswa kita dan diri kita untuk punya kemampuan komunikasi tertulis maupun komunikasi oral, gitu ya, atau presentasi, negosiasi seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, ini domain practice competencies adalah pengetahuan, skill and disposition to attitude yang lulusan kita butuhkan, yang relevan untuk domain tertentu. Jadi selain ngajarin 3 tadi ya, attitude, ngajarin tadi skill and knowledge tadi, yang ada berapa tadi? Ada 10 ya, ada 10 plus pilihan-pilihan tadi, terus ngajarin 4 yang individual foundational competencies. Kita juga harus, kurikulum itu harus ada mata kuliah atau bahan kajian yang ngajarin domain of practice competency. Itu adalah ngajarin knowledge, skill and disposition atau attitude yang terkait domain tertentu. Contoh kalau saya tahu UIN Jakarta itu kan industri syariah ya. Nah, itu domain tertentu. Jadi bisnis, pemerintahan, kesehatan, hukum, NGO, industri syariah, perminyakan. UPN, SIUPN Veteran Yogyakarta itu perminyakan, ya, pertambangan gitu. UIN kalau ada UISI ya, di sini mungkin ada UISI Gresik atau Surabaya itu lebih ke industri gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan domain. Nah, di situ ada mata kuliah yang ngajarin tentang pengetahuan domain itu, struktur organisasinya, teknologinya, proses bisnisnya, proses bisnis kasnya seperti apa, value-nya seperti apa, etikanya seperti apa, hukumnya seperti apa. Nah, jadi teman-teman, prodi harus ngajarin 3 kelompok set tadi ya, set kompetensi tadi. Individual, khas sistem informasi, dan domain ya. Nanti cara nyusunnya seperti ini. Jadi mata kuliah foundation tadi itu di awal ya. Kalau lihat di bukunya tuh kebalik ya. Saya ini di buku itu saya potong, saya susun ulang. Jadi foundation itu di bawah, ini menjadi dasar. Lalu nanti di topnya itu menjadi TATA itu adalah integration. Jadi nah di tengah itu ada kelompok-kelompok mata kuliah. Ini kelompok, kalau di sini kelompok kompetensi ya. Data, teknologi, development, and organizational domain. Kalau ini diwujudkan menjadi mata kuliah, ya mata kuliah tertentu, berarti mata kuliah yang terkait dengan kompetensi ini ada di semester 3, 4, 5, 6 gitu ya. Integration mungkin di 7, 8. Foundation itu di 1, 2 lah, semacam itulah ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman
tadi sudah ya, satu domain kompetensi dapat di breakdown jadi lebih dari satu mata kuliah. Dan menariknya di AS 2020 itu penjelasan tentang setiap kompetensi tadi plus daftar breakdown kompetensinya itu ada di halaman 44 sampai 55. Jadi kalau teman-teman mau bikin learning outcome-nya itu sudah bagus banget, enak banget. Nah, mirip ini kalau AS 2020 kita lihat di KKNI atau pembelajaran berbasis output atau luaran ya, outcome itu, maka dia awalnya program ini membuat profil lulusan dulu. Profil lulusan termasuk menentukan mau domain industri mana. Lalu habis itu bikin learning outcome prodi kan, learning outcome prodi. Nah, begitu jadi learning outcome prodi teman-teman, ya dari tadi kan learning outcome tadi kan berdasar profil yang kita pilih ya. Nah, itu nanti dipetakan, sebaiknya dipetakan ke domain dari kompetensi AS 2020 tadi. Masuk mana sih kita gitu. Sama kompetensi area tadi, yang wajib, yang pilihan tadi ya. Nah, kalau sudah gitu ya, nanti terus kemudian itu di breakdown menjadi learning outcome atau capaian pembelajaran mata kuliah ya. Mata kuliah jadi mata kuliah di sini ya. Course learning outcome, lalu nanti cek kompetensinya seperti apa, dan itu kompetensinya dibangun dari knowledge, skill, and disposition. Jadi kalau saya katakan, ini di dokumen kurikulum level prodi, ini di dokumen silabus level mata kuliah. Ini level 2 nih silabus, gitu ya.